Bapak Ibu, saya membaca pendahuluan dari khotbah ini. Kata penyembahan sering disebut dengan baik, namun tanpa dimaknai arti sesungguhnya. Karena penyembahan itu bukan soal lagu semata atau dibilang lagu lambat. Penyembahan itu bukan soal ekspresi. Sambil kita nyanyi mungkin berlinang air mata. Di atas gunung dan lembah, Yesus kau tetap Allah. Sampai begitu, bukan cuma itu doang. Tapi setelah amin, setelah keluar gimana? Itu masih ibadah juga. Tanpa nyanyian sih, tapi hidup kita itu ibadah. Jadi ibadah itu gak terbatas di ruang ibadah di gereja atau di ruang doa di rumah. Tapi setelah keluar gimana tindakan kita. Jadi tetap semua itu berhubungan dengan ekspresi rasa hormat kita sama Tuhan. Makanya kunci keberhasilan seorang Kristen anak Tuhan mentaati firman adalah sadar akan Tuhan. Di mana kita ada, Tuhan ada, bahkan kita nggak ada, Tuhan ada. Orang bisa nggak ada, cuman kita sendiri bukan berarti nggak ada saksi, Tuhan tetap ada. Bahkan di tempat pendosa pun Tuhan ada di sana, cuma Tuhan tidak menyatakan kehadirannya. Oke, saya lanjut ya. Sampai di mana tadi? Saya baca ulang deh. Kata penyembahan sering disebut dengan baik namun tanpa dimaknai arti sesungguhnya. Bahwa penyembahan bukan soal ekspresi dalam ibadah saja, tetapi soal gaya hidup yang sadar dan penuh hormat kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Lagi senang Bapak Ibu Saudara angkat tangan, puji Tuhan, terima kasih, Saudara hormat Tuhan. Lagi doa udah susah payah pakai puasa, belum ada jawaban, saudara masih bersujud, angkat tangan, bilang Tuhan engkau baik, itu saudara menghormati Tuhan. Dalam keadaan senang saudara lupa Tuhan, dalam keadaan susah saudara cari Tuhan. Tapi waktu senang lupa Tuhan itu namanya separuh-separuh. Kalau lagi masalah baru cari Tuhan, ada masalah selesai Tuhan dilupakan, jadi Tuhan jadi ban serep, bukan itu ya. Saya berharap sepanjang 2 bulan November dan Desember ini mengantar saudara dan saya masuk 2024 dengan satu paradigma yang berubah. Kalau kita datang ibadah satu kita enggak telat-telat, bisa bilang amin. Kita pulang enggak lebih dulu, belum doa berkat udah pulang, bisa bilang amin. Waktu muji Tuhan kita nyanyi sukacita, bisa bilang amin. Kenapa kalau lagi penyembahan kita angkat tangan gitu, lagi pujian kita bisa lambaikan tangan. Dalam penyembahan kita angkat tangan, kita tunduk, kita bersujud, kita sedang memposisikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang harus disembah. Dan yang menyembahnya bukan kucing kita di rumah, jadi jangan karena kita Kristen kucing dibaptis, enggak usah. Kita Kristen kucing tetap enggak punya agama, enggak usah ikut dibaptis tuh kucing. Anjing lah dibaptis lah, diganti nama pakai nama baptis lah. Namanya udah nggak tahu Bleki atau apa, begitu dibaptis pakai Lewi lagi. Kalau saya kutuk tar jadi kodok itu anjing tar. Mentang-mentang Lewi dipakai nama ke anjing gimana sih? Tar Lewi saya udah datang dalam hati saya, siapa tuh panggil nama saya kayak gitu, nggak ada patu, nggak ada pester. Begitu saya lihat lagi panggil anjing, udah anjing kaskadol. Haleluya. Tapi saya ada 2 ayat yang perlu saya baca. Ayat ini mungkin mengagetkan kita, tetapi ini untuk menjadi perhatian kita ya. Teguran Tuhan melalui Yesaya kepada melalui Nabi Yesaya kepada orang Israel, tetapi kemudian ayat yang sama dikutip lagi oleh Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Sama nih, kelompok orang yang sama, cuma ya orang Yahudi maksudnya orang Israel, tapi kelompok yang berbeda. Yang dulu tuh udah pada mati gitu. Oke ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah apa? Perintah manusia yang dihafalkan. Markus 7 ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu enggak buka Alkitab sendiri, enggak lihat di handphone dan sebagainya, mau dengar saya, dengar baik-baik. Jawabnya kepada mereka, ini jawab Tuhan Yesus, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa itu? Hai orang-orang munafik,
Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya mau beritahu saudara, satu waktu saya WL, pendeta yang mau khotbah datangnya terlambat. Dan waktu dia datang, dia duduk paling depan, dia duduk lipat kaki begini. Dan waktu saya lihat itu, saya terganggu. Mengapa? Yang lain jemaat lagi, wah asik, dia lagi ongkang kaki gitu sambil goyang-goyang gitu kakinya. Dan sebaliknya saya lihat jemaat saya senang. Maksud saya gini, di balik dua orang saya lagi cerita dua kelompok orang ini. WL itu kalau lihat saudara ekspresi, wah dia makin sukacita tuh. Artinya bahwa dia bisa mempengaruhi Bapak Ibu Saudara untuk mengalir bersama-sama dengan dia. Sebaliknya kalau ada yang berbeda dari itu. Tapi saya mau beritahu saudara, WL mungkin bisa senang melihat Bapak Ibu nyanyi sampai nangis-nangis. Tapi Tuhan tahu saat saudara lagi nangis, saudara sebetulnya juga lagi benci sama suami atau sama istri atau sama mama mertua. Tuhan juga tahu itu gitu loh. Dan hormat kita kepada Tuhan bukan sekedar karena ekspresi kita sudah benar dalam memuji memuliakan Tuhan. Tetapi gimana sikap hati kita dengan Tuhan pribadi dan firman-Nya. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, itu gimana dalam hidup ini? Pendeta kita sih bagus, khotbahnya apa semua, orangnya berwibawa. Cuma dia lahir itu saya udah aktif pelayanan. Jadi ada satu dua hal yang dia ngomong kurang nyambung sama saya atau saya kurang gimana gitu. Karena rasa ini kan masih anak kemarin gitu loh. Kenapa kita nggak lihat Tuhan lagi ngomong kepada kita melalui anak yang kata kita baru anak kemarin itu. Itu sikap hati. Minggu lalu saya bicara begini. Bicara ketaatan itu berhubungan dengan anak-anak kecil atau yang belum dewasa. Bicara penundukan diri berhubungan dengan orang-orang dewasa. Pastor Leo dulu pernah ngomong soal dua itu dengan kalimat berikut. Apa yang saya perintah atau anak bisa melakukan apa yang diperintah oleh orang tua. Menunjukkan dia taat. Tapi sementara dia melakukan apa yang diperintahkan dengan sikap hati yang tidak tunduk. Dan saya mau beritahu saudara. Isu tentang ketaatan dan penundukan diri bukan isu di akhir zaman kepada pendeta-pendeta karismatik baru ngomong ini bukan. Tapi ini isu yang sudah mulai dari sorga. Dan iblis dicampakkan karena soal ini Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan sampai status kita anak Tuhan, kelakuan kita anak setan. Maka sering-seringlah kita nyanyi. Di atas gunung dan lembah, Yesus kau tetap Allah. Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Jadi kalau mau udah model transaksi ya, terus tiba-tiba gagal lagi, tetap di atas gunung dan lembah, tetap akui bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak pernah salah, enggak pernah keliru. Yang diizinkannya dan yang diperbuatnya selalu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Walaupun mungkin pada saat itu terjadi bagi kita itu kayaknya sakit ya. Tapi jangan kita bilang Tuhan saya sakit dengan ini. Tuhan izinkan kayak gini, jangan-jangan Tuhan sakit kali ini. Jadi lain artinya tuh kita bilang kita sakit karena penderitaan, kita ngomong Tuhan sakit karena yang lain gitu loh. Jadi kita lihat di sini bahwa orang Israel ternyata, kalau bahasa Paulus, aku melihat ada sekelompok orang yang giat dengan Tuhan tanpa pengenalan yang sungguh sama Tuhan. Orang Israel boleh aktif beribadah, mulut mereka memuliakan Tuhan, bibir mereka memuji Tuhan. Sementara hatinya jauh banget. Saya kalau lihat janji iman jemaat, lihat dana talangan, saya kalau bersyukur bisa sampai nangis. Karena hati saudara ada dan nyambung dengan hati para pemimpin di tempat ini. Kabar gembiranya nanti sebentar dibilang oleh Pastor Hendra. Tetapi bagi saya melihat itu menunjukkan bahwa kita sama-sama punya satu pandangan. Boleh saya tahu berapa di antara Bapak Ibu yang sudah nonton podcast Pastor Leo hari Kamis kemarin tentang bersepakat? Iya, yang lain belum nonton tolong nonton ya.
penting sekali. Dan kemarin pada hari Sabtu saya menyimpulkan soal kesepakatan dan berkatnya adalah orang yang bersepakat itu punya satu arah pandang. Mereka seia sekata. Mereka seirama. Mereka saling menopang, mereka saling mendukung. Dan seterusnya. Mereka pasti saling menjaga. Mereka pasti saling mendoakan. Kalau umpamanya akhirnya dalam satu kegiatan kita nggak bisa membantu, maka dengar kalimat ini. Kalau Anda nggak bisa membantu, janganlah mengganggu. Kalau sampai kemudian ada rasa nggak gimana gitu ya, nggak nyambung atau curiga atau apa, jangan cepat-cepat berkata-kata. Lebih baik diam, tenang, mikir, nanya. Kalau nggak ada jawaban juga, datang aja tanya sama Pastor Hendra, pasti ada jawabannya. Pastor Hendra bilang, kalau yang ini tanya Pastor Roy. Sikap hati itu penting. Tuhan Yesus ngomong pada orang-orang yang ngobrol sama dia waktu itu dalam Markus 7 ayat yang ke-6. Bahwa benar seperti Yesaya ngomong. Dan ternyata dari dulu, 700 tahun kemudian, masa pelayanan Tuhan Yesus, kelompok kayak gitu masih tetap ada. Mulutnya memuji Tuhan, hatinya jauh. Dan jangan pikir nih, udah mau dekat-dekat kiamat ini, yang model itu udah habis, masih tetap ada. Karena kemudian saya hanya mau beritahu begini, ada satu ayat dalam Wahyu, yang baik tambah baik, yang jahat tambah jahat, yang kudus semakin menguduskan diri, yang najis semakin melakukan kenajisan. Akhirnya ada dua kelompok ini akan tergenapi di akhir zaman. Dan saya berharap saudara dan saya, kita pada yang kudus semakin menguduskan diri. Yang sudah dibenarkan semakin hidup di dalam pembenaran Tuhan. Puji Tuhan. Secara cepat, saya memberikan contoh. Ada satu kalimat yang perlu saya baca. Menghormati Tuhan adalah wujud dari penyembahan orang percaya. Menghormati Tuhan adalah wujud dari penyembahan orang percaya. Jadi jangan sampai kita secara teknik menyembah, udah keren, nilainya 10 mungkin tim PW-nya, tetapi hatinya enggak. Oke? Main musik udah hebat, saingan sama Lucifer begitu, tetapi hatinya jauh gitu. Hati-hati, karena kalau Lucifer saja ditendang buang dari sorga, kita ini siapa? Begitu ya. Oke, 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 30. Ayat ini penting untuk saya baca. Mengapa engkau memandang dengan loba, memandang dengan tamak, dengan serakah, memandang dengan mementingkan diri sendiri kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu dari hadapanku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kalimat yang hampir sama nih juga Tuhan ngomong kepada Raja Saul. Sekiranya nih aku sudah punya niat, kerajaanmu akan tetap. Tapi karena kelakuanmu maka kerajaan ini akan terpecah. Tapi karena aku ingat, ini kepada Salomo bukan Saul. Tapi aku ingat janjiku kepada Daud hambaku ayahmu. Maka perpecahan itu belum terjadi sekarang. Tapi nanti pada generasimu, dengar baik. Karena ulah kita sebagai orang tua yang di atas, ternyata efeknya yang jelek itu dialami atau tertimpa kepada generasi di bawah kita. Sementara doa kita adalah Tuhan berkati anak-anak cucuku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengar baik, ini pelajaran penting di akhir tahun yang harus kita renungkan baik-baik. Imam Eli masih diakui sebagai imam. Masih memimpin upacara, mempersembahkan korban.
masih mendapat hormat sebagai pemimpin rohani. Tapi di mata Tuhan orang ini bermasalah, hatinya enggak beres. Bahkan dia lebih menghormati anak-anaknya yang salah daripada menghormati Tuhan dengan menegur atau mendisiplinkan anaknya. Sehingga kerajaan imamat itu yang harusnya ada tetap turun kepada anaknya dan seterusnya di-stopin sama Tuhan. Saudara lihat slide berikut ini. Krisis kerohanian dari pemimpin rohani akan membawa pengaruh lainnya, dia akan mengalami krisis moral. Dan kalau pemimpin rohani mengalami krisis moralnya, maka dia akan mengalami krisis dalam kepemimpinannya. Bisa saja kewibawaan ilahi dari Tuhan sirna. Bisa saja urapannya sirna. Tapi kebanyakan yang saya perhatikan, justru urapan itu masih tetap ada dan itu menjadi jebakan Batman betul. Orang itu akan berpikir saya masih baik-baik di hadapan Tuhan loh. Buktinya urapan masih ada loh. Karunia kesembuhan masih ada nih. Nanti dia sadar, dia kaget dan gak bisa rubah lagi. Pada waktu di pintu antara sorga dan neraka dia dengar pengakuan ini. Yang tercatat dalam Matius 7:22-23. Enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Coba Bapak Ibu para volunteers yang melayani di sini tanya Pastor Hendra, Pastor Roy, tanya Pastor Leo. Enggak usah tanya saya, mengapa? Karena saya suruh tanya kepada beliau-beliau itu. Pastor senang enggak kami terlibat pelayanan? Pasti bilang senang. Tetapi kemudian apalah artinya kita sudah aktif dalam pelayanan? Tetapi apa yang diajarkan di gereja ini, kita enggak hidupi di luar gereja. Karena keberhasilan seorang hamba Tuhan itu bukan jemaat yang enggak tahu pelayanan sekarang jadi tahu, bukan. Keberhasilan seorang hamba Tuhan di gereja, gembala sidang dan seterusnya di gereja itu adalah, dulu saya pernah ngomong itu, sekarang saya ingat saya ngomong lagi. Paulus ngomong gini sama jemaat di Tesalonika. Yang menjadi kebanggaan kami, mahkota kami, dan kemuliaan kami bila berjumpa dengan Tuhan adalah kalian. Jadi artinya jemaat yang jadi itulah yang menjadi kebahagiaan, menjadi mahkota, menjadi kemuliaan dari para hamba Tuhan. Mengapa? Karena para pendeta tidak ditugaskan Tuhan untuk mengumpulkan sebanyak orang kumpul beribadah. Bukan. Tapi semua orang yang masuk gereja mudah-mudahan bisa masuk surga karena mereka mau tersedia dibentuk dan jadi seperti yang Tuhan mau. Kalau itu yang kita enggak lakukan, jangan-jangan surga itu hanya merupakan cerita nanti. Tidak menjadi kenyataan di kemudian hari. Bukan Tuhan berubah pikiran, bukan. Dan kalau sudah seperti ini moralnya berantakan, maka kemudian jemaat juga mengalami multi krisis. Dan kalau itu di gereja, saya pernah menjadi korban itu, bahwa tiba-tiba ada aturan yang tadinya belum ada, tapi untuk mengkondisikan, mengkorbankan saya, maka aturan itu dibuat. Bukan di sini. Tapi kalau umpama ini, kalau pemimpin di gereja udah bermasalah di soal-soal begitu, itu pasti kayak gitu. Dan ternyata dalam dunia sekuler juga, pemerintahan itu juga sama. Maka yang terjadi kalau hukum sudah tidak pada relnya, tidak adil, tidak ada pemerataan dan sebagainya, maka selanjutnya yang terjadi adalah apa? Orang itu akan muncul rasa tidak percaya. Pemimpin mau berkarisma seperti apapun kalau sudah tidak dipercaya oleh jemaat, itu udah tanda-tanda gagal Bapak Ibu. Jemaat salah mengartikan pendeta, itu belum tentu pendeta itu salah. Tetapi kalau pendeta ternyata sudah benar-benar salah di mata Tuhan, cuma jemaat belum lihat dan jemaat bilang ini pendeta saya nih orangnya, kalau sorga bagian tengah loh ini enggak ada salahnya. Itu kita yang ngomong, menurut Tuhan enggak. Lalu kemudian apa? Dari ketidakpercayaan maka ada pembangkangan.
orang akan bereaksi, orang akan melawan. Dan kalau itu sudah terjadi, yang namanya unity hanyalah cerita aja. Dan saya bersyukur, spirit itu enggak ada di sini. Saya bersyukur bahwa spirit itu enggak ada di gereja ini. Saya bersyukur, spirit itu enggak ada di sini. Saya bersyukur, Ibu Kartini, spirit itu enggak ada di sini. Spirit pemberontakan itu enggak ada. Kelompok dan perpecahan itu enggak ada. Pak Husen, saya bersyukur spirit itu enggak ada di sini. Daniel pasal 3 ayat 16, 17, 18. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Mereka sebagai orang-orang buangan, dalam kasih karunia ceritanya, dalam karunia atau dalam kesempatan mulia oleh sang raja, mereka boleh kerja di pemerintahan. Dan satu waktu mereka harus memilih antara tetap menyembah Tuhan yang hidup atau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan nanti Bapak Ibu baca ayat ini ngomongnya begini, mereka ngomong sama raja, ya raja, kalau Tuhan kami sanggup lepaskan kami dari ancaman api neraka ini, kira-kira begitu, maka Tuhan akan melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, Tuan Raja tahu bahwa kami tidak akan menyembah patung. Dengar, karena kita nggak mungkin pada waktu yang bersamaan kita lagi menyembah Tuhan, tapi waktu bersamaan kita menyembah berhala, itu nggak mungkin. Sebaliknya, kalau kita menyembah berhala, nggak mungkin pada waktu yang bersamaan kita sedang menyembah Tuhan. Kita boleh pikir gini, mereka ini sebetulnya boleh pakai hikmat nih, ini kayaknya nggak cerdas nih 3 orang. Berpura-pura saja kepada raja, iya kami sujud menyembah, tapi begitu sujud Tuhan ampuni kami. Ini terpaksa nih Tuhan. Kan bisa juga kan ya, nah itu menurut kita. Menurut Tuhan persoalan bukan soal dalam hati kita enggak sungguh-sungguh mau nyembah patung. Tapi di mata Raja Nebukadnezar begitu kita menyembah patung sama dengan Tuhan, kita bukan nomor 1 lagi. Patungnya yang nomor 1, Tuhan menjadi nomor 2. Boleh di hati kita bilang enggak Tuhan engkau tetap nomor 1. Tapi yang orang lihat Tuhan tidak menjadi nomor 1. Pentingnya di situ Bapak Ibu. Habakuk pasal 3, 17, 18. Nabi Habakuk satu-satunya nabi yang ngomong kepada Tuhan bukan membawa hati jemaat, pertanyaan keluh kesah jemaat, atau ngomong kepada umat, kepada jemaat apa yang dibawa dari Tuhan, pesan Tuhan untuk disampaikan. Tapi dia lagi bicara pada Tuhan soal gundah gulana hatinya, galaunya dia, karena melihat orang-orang jahat kok hidupnya diberkati tanda kutip. Lalu kemudian orang-orang benar hidupnya kok kayak menderita banget dan seterusnya. Lalu kemudian waktu dia mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan kasih tahu bahwa ini adalah hukuman. Dan akan lebih berat lagi, akan ada bangsa Babel yang datang, hajar nih kaum kamu nih. Dan itu membuat Habakuk makin bingung lagi. Ini bangsa Israel memang jahat tapi nggak seberapa dibandingkan orang Babel. Kenapa Tuhan pakai orang Babilonia ini untuk berikan hukuman sama orang Israel? Makin gak masuk nih sama Habakuk. Tapi Tuhan bilang itu jalannya. Kalau mereka lebih daripada itu atau membanggakan diri bukan karena aku yang suruh tapi mereka pikir mereka yang hebat, nanti aku yang kerjain mereka. Lalu di pasal yang ketiga muncul kalimat ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini ada lagunya nih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, dan seterusnya. Kalau kita baca ayat-ayat ini gagal total. Habis semua. Gak ada sisa. Tapi respon daripada Nabi Habakuk ini adalah ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, puji Tuhan.
lagi diizinkan padang gurun, tetap puji Tuhan. Bapak Ibu lagi dibawa Tuhan naik bukit, bahkan naik gunung, semua orang lihat saudara, puji Tuhan. Saat saudara lagi dibawa Tuhan, bukan cuma di tanah datar, tapi di lembah, nggak kelihatan siapa-siapa. Yesus tetap Allah kita. Yesus tetap Tuhan kita. Yesus tetap penolong kita. Yesus tetap sumber saudara dan saya. Dan jangan pernah rasa bangga kita terganggu, bahkan menjadi minder kemudian. Karena seolah-olah Tuhan lagi tinggalkan kita. Dengar baik, itu hanya soal waktu. Itu hanya sementara. Karena rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah damai sejahtera. Dan hari esok penuh dengan harapan. Kita nggak punya pengalaman atau kesaksian tentang kemenangan dalam percaya, dalam iman. Kalau kita nggak mengalami. Seseorang tidak disebut beriman karena baik-baik saja keadaannya. Tetapi saat dia sungguh-sungguh percaya dan fakta kehidupan bertolak belakang dan dia tetap percaya, itu baru bilang beriman. Itu baru bilang rohaninya mantap. Lagi senang, lagi banyak duit melayani. Lagi nggak ada duit, minder dan gak mau melayani. Kita tidak sedang melayani karena kita punya duit atau tidak ada duit. Kita melayani karena kita sadar saya wajib melayani apapun keadaan saya. Bisa bilang amin? Kutipan berikut, orang-orang terhormat adalah mereka yang memahami dari otoritas, memahami arti otoritas, hormati Tuhan dan hidup saling menghormati secara benar. Kutipan yang kedua, kualitas kerohanian. Nah, di sini saya mau jelasin. Kualitas kerohanian seseorang atau seorang percaya dapat dilihat dan diukur dari sikap hormat mereka terhadap Tuhan dan para pemimpin rohani. Dulu teman saya ngomong gini sama saya. Dulu waktu saya belum pengurus alumni katanya. Saya lihat kalian di pengurus alumni ini bikin apa sih kalian? Kok nggak ada apa gitu, gimana nggak bisa gerakin teman-teman dan seterusnya. Lalu dia ngomong gini, ternyata begitu saya terlibat sebagai pengurus saya baru tahu. Teman-teman dulu waktu kita sama-sama di sekolah sama sekarang udah berhasil di luar jadi beda loh. Nah seringkali jemaat bisa begitu sama hamba Tuhan. Sampai saudara tahu situasi dan kondisi pelayanan itu kalau Bapak Ibu saudara terlibat pelayanan. Baru kemudian ternyata ayat yang bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Saya baru tahu sekarang. Ini orang kalau lagi bicara ayat kayak malaikat terang. Tapi kalau dia lagi emosi kayak malaikat gelap. Dia kalau lagi pimpin perjamuan kayak malaikat utama dari Tuhan. Tapi kalau dia lagi marah kayak malaikat yang telah murtad. Perasaan kita yang gampang tersinggung, dibentuk dan seterusnya. Semangat kita yang naik turun, mau gak mau dipaksa untuk stabil dan seterusnya. Kebanggaan kita pada hal-hal yang lahiria, perlahan tapi pasti semakin dikikis dan seterusnya. Sampai akhirnya kita tahu apa artinya hormat sama Tuhan dan hormat pada sesama. Tadi pagi saya ngomong, saya pindah contoh soal. Kalau saya hormat Pak Sihombing, bukan karena Pak Sihombing itu punya kedudukan. Tetapi karena dia manusia, titik. Kalau mau tambah dari itu, dia sama saya sama-sama anak Tuhan, titik. Tapi itu masih kurang. Mesti kembali di yang satu, karena dia manusia. Sehingga kita ketemu orang yang tidak seiman pun kita menghargai mereka karena mereka manusia. Kemarin kita ngobrol sebelum doa sampai kepada berbicara tentang kemanusiaan. Lalu saya berkomentar begini. Kalau bicara kemanusiaan kita tidak mengenal agama. Betul apa benar? Tapi faktanya begitu kita berbicara agama kita enggak kenal kemanusiaan. Kita boleh nyanyi lagu dalam Tuhan kita bersaudara. Tapi untuk daerah tertentu begitu sudah bicara gereja, enggak ada tuh
lagu itu nggak cocok sama mereka. Kemanusiaan yang saya sebutkan tadi juga nggak cocok sama mereka. Tetapi kalau kita bicara kemanusiaan, kita bisa nggak bicara antar gereja kita yang beda. Tapi begitu kita udah bicara gereja, kemanusiaannya hilang. Ada yang salah dengan sistem kepercayaan kita, agama kita, keyakinan kita kalau kayak begitu. Saya ulangi, kenapa saya menghargai Kristi? Karena dia manusia, bukan dia sesama saya dari Sulawesi Utara, bukan. Apalagi saya lahir di Maluku Utara, bukan. Saya berharap ini kita bisa memperhatikan dengan serius. Berikut saya punya pernyataan ini. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita ada orangnya. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita ada orangnya. Yang pertama adalah kepercayaan Abraham dan ketaatannya. Yang kedua adalah kepercayaannya Yusuf anak Yakub dan ketabahannya menghadapi atau menjalani proses. Yang ketiga, kepercayaan Sadrak, Mesak, Abednego yang sudah saya singgung tadi, keteguhan dan keteguhan iman mereka. Lalu yang berikut, kepercayaannya Daniel dan kedisiplinan rohaninya dan rasa hormatnya dia kepada Tuhan, gitu ya. Lalu yang berikut, kepercayaan Daud dan hormatnya terhadap sang pemimpin. Nah, ini akan saya bicarakan sebentar. Lalu ada kepercayaannya Maria dan kesediaan berkorbannya Maria. Bukan hanya itu, ada kepercayaannya Yusuf, tunangannya Maria. Dan juga penyangkalan dirinya sebagai pria. Mana bisa ini orang gak sentuh kok hamil gitu loh. Saudara perhatikan cerita itu, bandingkan antara Lukas 1 dengan Matius 1. Malaikat datang berurusan sama Maria, titik. Enggak kedatang juga sama Yusuf beritahu bahwa nanti pacarmu itu akan hamil loh. Enggak. Lalu sampai kepada Yusuf tahu Maria sudah hamil. Lalu diam-diam Yusuf mau meninggalkan Maria. Karena hukumnya itu adalah Maria bakal dirajam batu. Kalaupun akhirnya bisa terajam, masa bodoh. Tapi saya putus aja. Karena rasa dia itu, menghormati Maria gitu. Tetapi kemudian kalau Maria malaikat ngomong, kalau Yusuf ternyata cuma lewat mimpi. Apa di sini kepekaan wanita lebih hebat dari pria saya nggak tahu. Ini mesti dibicarakan di home, nanti Pastor Roy yang jawab nih. Ngomong-ngomong ya, kalau doa atau ibadah tuh banyak perempuan. Kemarin Sabtu yang paling banyak laki-laki loh. Perempuan cuma 1-2 loh. Kemarin, tepuk tangan dulu para pria. Karena izinkan ibu-ibu di rumah dandan mau ada acara. Haleluya. Saya singgung sedikit mengenai Abraham ya. Minggu lalu di sini Sally udah bicara panjang lebar tentang Abraham memberi yang terbaik. Datang pada satu diskusi muncul pernyataan ini. Bahwa Abraham juga bisa pada saat itu dia punya pergumulan iman. Bisa-bisa juga dia berpikir gak jadi kasih atau apa dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara. Dari catatan Kejadian pasal 12 dan pasal 22, Abraham dipanggil keluar dan kemudian suruh persembahkan Ishak, itu berbeda. Nggak ada penjelasan dia berbantah-bantah dengan Tuhan seperti Musa, berbantah-bantah dengan Tuhan seperti Gideon minta tanda, itu nggak ada. Begitu selesai dengar, jelas dengarnya dan dia bertindak seperti yang dia dengar. Saudara, saya mau beritahu seputar ini bahwa mendengar khotbah, mencatat khotbah dengan baik, itu baru satu hal. Hal yang lain adalah apakah kita melakukannya atau tidak. Alasannya Ibrani pasal 11 melaporkan bahwa mengapa Abraham begitu, tanda kutip bahasa saya, sukacita mempersembahkan Ishak. Karena dia pikir Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Saya mau beritahu saudara, zamannya Abraham belum ada contoh soal orang mati itu dibangkitkan, belum ada. Tapi Abraham melihat hal-hal yang lain. Saya mau berikan contoh. Langit dan bumi dari yang gak ada menjadi ada hanya dengan ucapan firman jadilah maka terjadi. Maka Abraham percaya bahwa kalau Ishak aku persembahkan, aku sembelih dia mati. Sangat mudah bagi Tuhan untuk kembalikan lagi nafasnya, nyawanya. Sangat mudah. Dengar baik, kalau saudara pernah gagal dulu, bangkrut dulu. Terus kemudian sekarang udah naik lagi. Mohon perhatian apa yang saya ngomong berikut. Kehati-hatian tuh bukan gini. Dulu saya bangkrut dan saat bangkrut tuh gak ada satupun yang tolong saya.
Sekarang ini dengan usaha saya sendiri, dia lupa juga bilang itu Tuhan yang bantu. Terus dia akan hitung-hitungan gini. Saya mau memberi persembahan dan sebagainya, tar dulu, saya hitung-hitung dulu. Sebetulnya kita mesti pikir gini. Dari yang ada menjadi tidak, sekarang udah tidak ada menjadi ada lagi, itu karena Tuhan, maka saya sebetulnya udah gak punya rasa takut untuk hilang dan seterusnya. Itu yang dia lakukan oleh Abraham. Dia belum punya pengalaman, lihat orang mati dibangkitkan dan seterusnya. Dia juga belum tahu apa dan sebagainya bahwa ada mujizat kayak gitu. Tapi dia percaya bahwa di contoh-contoh yang lain bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Termasuk urusan anaknya ini juga. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya juga gak ada yang mustahil. Dia niat mempersembahkan Ishak, tapi dia mendapatkan Ishak kembali. Dan kemudian dia mendapat hadiah, ada domba. Lalu yang tadinya mereka nggak lihat, padahal udah ada di situ. Sebelum saudara butuh, jawaban sebetulnya sudah ada. Dan kapan dia itu muncul? Pada waktu Tuhan tiba bagi saudara. Dan bukan hanya itu, karena dua hal itu tadi, maka kemudian firman Tuhan yang tidak diucapkan di Kejadian 12 adalah lewat keturunanmu. Semua kaum di muka bumi mendapat berkat, yaitu Yesus Kristus. Saudara, hal yang kedua, contoh yang kedua secara cepat yang perlu saya bagikan bagi saudara adalah Daud. Kepercayaan Daud kepada Tuhan dan rasa hormatnya Daud kepada pemimpinnya. Saudara nanti baca ya, cari ayat yang bunyinya begini. Itu kalau nggak salah ada 4 kali Daud sebut. Soal kata ini, mengusik hamba yang diurapi. Jadi 2 kali dia ngomong, dijauhkan daripadaku untuk mengusik hamba yang diurapi, orang yang diurapi. Saya mau laporkan bagi saudara, sebetulnya saat itu terjadi, Raja Saul bukan sedang diurapi Tuhan, tapi mantan diurapi Tuhan. Karena urapan itu sekarang ada pada Daud, urapan sebagai raja. Apapun itu bagi Daud, dulu dia pernah diurapi oleh Tuhan. Dan tanganku haram untuk menyentuhnya. Seringkali kalimat ini disalahartikan oleh 2 pihak. Jemaat akan menuduh pendeta dengan berkata itu mau bisa-bisa mereka aja untuk kami hormat. Tapi sebaliknya pendeta yang terjebak di sini akan menggunakan hal ini untuk kemudian menekan jemaat dan lu mesti hormat, gue ini hamba Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, udah lama sih saya ngomong ini. Sayang mesti lihat aku dari 2 sisi. Kalau cuma satu kurang. Satu, aku suamimu. Yang kedua, aku hamba Tuhan. Kalau suami saja udah mesti sayang dan hormat, apalagi suami dan hamba Tuhan. Sayang, hormat, tunduk. Haleluya. Saya bilang sama istri, kalau cuma salah satu ada yang kurang. Itu salah. Mesti dua-dua ini jadi satu. Tapi Pak, suami saya itu kalau digituin kayaknya jadi lupa diri dia. Itu ada sesi khusus sama Pastor Hendra, sama Pastor Pris ya. Itu konseling itu udah luka batin itu kalau udah kayak gitu. Tetapi kemudian tentang Raja Saul ini. Daud ngomong gini waktu tahu dia mati. Daud nangis. Lalu ada orang anak muda datang lapor, katanya ceritanya begini. Dan menurut saya ini ngarang. Karena cerita versi pertama, Saul itu gak mau mati di tangan orang Filistin, maka dia bunuh diri sendiri. Lalu si anak muda ini datang supaya mungkin nanti dapat hadiah atau apa dari Daud. Dia bilang bahwa itu Saul lagi sekarat. Dan waktu aku datang, Saul suruh bunuh. Karena dia gak mau dia dibunuh oleh orang Filistin. Padahal yang ini orang Amalek juga, bukan orang Israel nih. Jadi sama aja berarti bohong kan. Lalu kemudian Daud tanya, terus gimana? Ya karena disuruh sama raja ya saya sembelihlah kayak potong ayam kira-kira gitu. Daud ngomong gini, waktu kamu lakukan itu, kamu gak gemetar. Itu orang diurapi Tuhan. Lalu Daud suruh anak buahnya penggal itu orang itu. Saya mau beritahu saudara, seringkali saya selalu menguji diri saya, menguji hati saya. Kecenderungan kita akan merasa ibah kepada orang yang kita suka, tapi apabila dia mengalami kesusahan. Sebaliknya kita punya rasa senang, bukan bersyukur sih. Ada rasa senang dikit, rasain loh. Begitu orang yang kita gak suka ngalamin sesuatu yang merugikan dia atau menyakiti dia. Betul apa benar? Tapi pelajaran dari Daud ini kita belajar sesuatu. Daud memang pernah gagal.
Tapi secara keseluruhan lepas dari kasus Berseba dan suami siapa namanya? Uria. Lepas dari itu, hati Daud kualitasnya sungguh luar biasa. Rasa hormat sama Tuhan. Rasa hormat kepada atasan. Rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan seterusnya. Daud memberikan teladan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saya mau beritahu 2 hal seputar Daud. Waktu itu belum ada firman yang tertulis. Yang kedua, Daud belum punya pengalaman seperti kita sekarang bilang penuh Roh Kudus, bahasa roh segala macam. Waktu itu tuh belum ada istilah-istilah itu, nggak ada istilah Roh Kudus juga. Tapi kalau Daud bisa. Ayub zamannya dia dengan kita sekarang beda. Kalau Ayub bisa. Yusuf zaman dia dengan kita sekarang beda. Kalau Yusuf bisa. Harusnya kita dengan firman yang tertulis, Roh Kudus yang menolong kita, bahkan kita bisa melihat contoh-contoh ini ada. Harusnya kita lebih bisa berhasil dari mereka. Yang setuju, yang tersedia katakan amin. Bagian terakhir secara cepat, waktu saya udah habis. Tapi kalimat ini perlu saya baca. Wahyu pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba Allah yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. 1, kekayaan. 2, 3, hikmat. 4, kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Emang kalau kita nggak kasih itu atau orang nggak kasih itu kemudian Tuhan nggak punya tuh kuasa, nggak punya kekayaan. Perbandingan ya, ada satu lagu yang lalu sempat ribut. Dari sorga tuh apa tuh? Kok jadi lupa ya? Keselamatan dari Allah. Itu yang benar, keselamatan bagi Allah. Itu yang benar kata itu. Gara-gara diprotes berubah menjadi dari Allah. Memang lirik itu bukan nyanyi sekarang, kondisi sekarang. Itu nyanyian di sorga yang dibikin sekarang jadi nyanyinya kayak begitu. Jadi waktu kita nyanyi gak boleh kita anggap kita lagi di ruang ini loh. Kita anggap kita semua ada di sorga nih. Lagi muji Tuhan terus keselamatan bagi Allah. Nah itu sama dengan ayat ini nih. Ada lagu yang bilang gini. Bagi dia yang bertahta, dia anak domba. Nah itu sama nih. Segala puji, segala hormat dan kuasa selamanya. Jadi semua itu orang yang kaya maupun yang miskin kembalikan semua hormat kekayaan pada Tuhan. Orang yang terhina gak dapat penghargaan di dunia sama orang yang kenyang dengan penghargaan bila ada di sorga semuanya dikembalikan sama Tuhan. Itu maksudnya. Dari dasar kita tahu siapa Tuhan kita, rasa hormat kita kepadanya, maka kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jadi kalau muji Tuhan di sini jangan jaim. Semakin saudara lompat-lompat bukan bikin WL yang senang. Tapi saudara sedang mempersembahkan tubuh saudara yang sehat, tubuh saudara yang tidak terlalu berat kalau lompat-lompat. Tapi kalau yang gerak-gerak ya tubuh saudara yang sehat begitu. Tapi lepas dari itu saudara sedang memuji Tuhan merayakan kemenangan. Tapi kalau saudara bisa tutup mata, angkat tangan atau saudara bersujud dan kemudian berlutut, bersujud dan seterusnya. Artinya saudara sedang memberikan penyembahan saudara kepada Tuhan. Meninggikan Tuhan dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya itu bukan maunya WL, bukan. Bahasa Alkitab tentang penyembahan itu adalah mempersembahkan seluruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Pengagungan kita kepada Tuhan. Dengan satu kesadaran, saya ada untuk memberikan pengagungan sama dia. Kalaupun saya nggak berikan pengagungan sama dia, dia tetap agung dan mulia. Tapi kalau saya memberikan pengagungan kepadanya, karena saya tahu diri, itu tugas saya. Kira-kira begitulah. Orang yang kayak gini di sorga itu nggak susah sendiri. Karena di sorga itu cuma muji-muji gitu, nyembah-nyembah. Saudara pikir enak tuh tiap hari kayak gitu. Mendingan biasain diri dari sekarang deh. Jangan nanti di sana terus bilang, waduh kayaknya El bilang bosan nih aku. Cuman ada 2 tempat, sorga neraka. Kita nggak betah di sorga, keluar sana, nah itu dia tuh. Repotnya. Kesimpulan, hormat kepada Tuhan. Saya undang semua berdiri. Hormat kepada Tuhan, kita baca sama-sama, ada nih kalimatnya. 1, 2, 3. Hormat kepada Tuhan adalah bahasa penyembahan orang percaya.
yang akan terus berkelanjutan sampai pada pesta anak domba Allah. Sikap hormat harus menjadi gaya hidup orang percaya. Jadi dari sekarang kita latihan muji nyembah Tuhan, sadar akan Tuhan dari sekarang, karena kemudian di sorga kita enggak jadi kepanasan sendiri gitu kira-kira ya. Kita nyanyi dimuliakan. Minta bantuan WL Singers.